Kalau kita bicara tentang perempuan, khusus untuk kita perempuan di Papua, ada sebuah buku yang saya tulis, judulnya adalah Inilah Sekelumit Papua. Di dalam buku itu ada satu bab khusus saya menulis tentang potret perempuan Papua. Judulnya adalah Perempuan Papua Antara Kerentanan dan Ketangguhan. Bicara tentang perempuan Papua, kita semua lihat bahwa di tanah Papua hampir di beberapa wilayah ada perempuan-perempuan ini menjadi perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan yang bekerja keras, perempuan-perempuan yang menolong suaminya untuk mencari nafkah, dan pada akhirnya keberadaan kami perempuan Tuhan ciptakan dan Tuhan ambil dari tulang rusuk laki-laki. Lalu Tuhan perintahkan kepada laki-laki untuk menjaga dan melindungi kami karena diambil dari tulang rusuk. Tapi kemudian perempuan yang diambil itu diperintahkan menjadi seorang penolong bagi seorang laki-laki. Perintah jelas. Dan perintah itu diberikan langsung oleh Tuhan Allah kepada kita manusia sebagai pencipta kita manusia. Tapi pada realita hari ini, betapa beratnya tanggung jawab perempuan itu dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Dan saya sendiri melihat ada banyak sekali stereotip juga yang diberikan kepada perempuan. Perempuan itu kamu di belakang, perempuan kamu di dapur, perempuan kamu di atas kasur melayani suami, perempuan kamu harus cuci pakaian, perempuan kamu harus memasak, perempuan kamu harus memberi keturunan. Itu kodrat perempuan itu sudah jelas. Kodrat perempuan adalah bagaimana kami harus mengandung, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak-anak. Itu sudah kodrat, siapapun tidak bisa merubah. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu hubungannya dengan pengaruh utama gender. Kalau misalnya masak nasi, laki-laki bisa masak nasi. Kalau suruh bikin sayur, laki-laki juga bikin. Nah, itu ada hal-hal yang memang tidak bisa dirubah oleh siapapun, dan itu bersifat kodrati bagi kami perempuan. Dan perempuan akhirnya menjadi pekerja keras, menolong, membantu, meringankan beban keluarga. Harusnya hanya menolong suami, ya, mungkin jual di kioska atau apa, tapi ini tidak. Perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga. Ada beberapa wilayah adat yang saya lihat, dan saya ingin memberi sampel bagi kehidupan perempuan Papua di kampung-kampung, terutama di suku Sentani. Ketika kita bangun pagi, lihat siapa yang harus bergegas dari rumah. Dia tidur terlambat, bangun tercepat, ya, jam 5 pagi sudah keluar dengan perahu untuk periksa jaring, untuk mancing, untuk pergi ke kebun, untuk pergi ke mana. Lalu kembali harus ke pasar, dari pasar kembali memasak, dan luar biasa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Nah, si suami ini masih tidur. Nah, ini yang saya katakan bagaimana merubah perintah yang sebagai tulang rusuk tapi kemudian menjadi tulang punggung. Itu alasan saya karena itu tadi, terlalu banyak pekerjaan ganda yang dikerjakan. Kalau di Sentani itu perempuan pergi periksa jaring, pergi ke kebun, mancing dan lain sebagainya. Di wilayah adat Animha misalnya di wilayah selatan, siapa yang pergi pangkur sari? Perempuan. Di wilayah Lapago, siapa yang pergi ke kebun? Ambil hipere, isi di noken. 2 noken yang dia gantung di kepala, 1 noken adalah anak kecilnya.
satu itu adalah isi makanan untuk keluarga. Yang satu itu adalah anaknya yang harus dia gendong. Betapa luar biasa kehidupan bagi perempuan Papua di tanah Papua. Nah, kesemuanya itu mereka lakukan itu sangat rentan dengan diri mereka, kesehatan mereka. Mereka punya waktu tidak ada untuk istirahat, mengakibatkan mereka rentan terhadap penyakit. Ini yang saya maksud. Kalau ada pertanyaan bilang rentan terhadap apa? Rentan terhadap penyakit, rentan terhadap kekerasan, karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengolah makanan, lalu tuntutan suami tidak bisa dipenuhi, maka kekerasan yang dia harus alami. Baik kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan secara psikis. Nah, disinilah beban perempuan itu bertambah, lalu dia menyimpan, kemudian mengakibatkan penyakit, kanker payudara, kanker rahim, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Saya mengamati kehidupan perempuan di kampung-kampung, itu sangat prihatin. Sangat prihatin. Karena itu judul buku saya itu saya angkat dari kehidupan atau realita kehidupan perempuan di kampung. Bicara perempuan di kampung-kampung, ya mereka harus berhadapan dengan lingkungan. Dia harus menghadapi ombak yang begitu hebat, angin yang begitu kencang, ya, dia harus masuk. Dia harus jalan berkilo-kilo, pergi berkebun untuk bawa hasil. Dan itu mereka semua lakukan dengan setia, dengan tulus. Nah, karena itu perempuan juga kami dari sisi budaya, ya, perempuan pun pasti satu waktu akan kawin. Nah, ketika kawin, dia juga harus jadi berkat dalam keluarga suami. Kalau kita tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, ya itu juga potensi konflik, potensi kekerasan. Jadi karena itu bagaimana perempuan rentan terhadap semua persoalan yang terjadi atas dirinya, baik sakit dan juga dia tidak memiliki waktu untuk bisa duduk, ya mungkin membangun mesbah doa dalam keluarga karena dia adalah tiang doa, perempuan adalah tiang doa. Jadi antara pelayanan jasmani dan rohani ini perempuan harus dia bisa bagaimana dalam keseimbangan itu dia harus melakukan. Karena itu ya saya juga berharap untuk dari sisi budaya kami juga menyerukan kepada kita sekalian supaya perempuan itu bisa dihormati, terutama perempuan Papua. Kami harus dihormati, dihargai, dan untuk perempuan-perempuan kami harus meningkatkan kualitas diri kami. Ketika kita bicara tentang perempuan di kampung, maka pasti ada juga perempuan-perempuan yang keluar dari kampung diutus seperti kami hari ini ada di MRP, ada di ranah publik yang Tuhan utus dan kami jadi berkat. Kami harus kembali lagi untuk memotivasi, untuk mendorong, untuk menginspirasi kepada perempuan yang lain supaya tidak harus terus kita terkungkung dalam kebiasaan dan dalam lingkungan kita seperti itu. Karena itu perempuan Papua ini selalu juga saya bilang bahwa perempuan Papua itu adalah perempuan surga. Mengapa perempuan surga? Dari segala macam beban, tetap perempuan kita hadir di mana saja harus menciptakan suasana surga itu mulai dari keluarga kita, kemudian kita keluar di lingkungan di mana kita ada, bahkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, supaya saudara-saudara kita yang lain datang itu mereka juga akan bisa mencontohi kehidupan kita sebagai perempuan Papua di atas tanah dan negeri kita. Perempuan Papua adalah perempuan surga karena perempuan harus bisa merajut dengan cinta kasih, harus bisa merajut kedamaian, ya. Kemudian setiap situasi itu kita juga harus hadir sebagai berkat, sehingga apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai penolong itu kita lakukan semua.
penolong itu kita kuat. Ya, penjaga dan pelindung itu lemah. Laki-laki diambil dari debu, kemudian dibentuk. Karena itu mereka cepat rapuh. Perempuan itu yang kuat. Karena kita diberi perintah oleh Tuhan Allah pencipta kita itu sebagai penolong. Sebab seorang penolong itu pasti itu adalah orang yang kuat. Makanya diberikan tanggung jawab itu sebagai penolong. Kita juga bisa menjadi penjaga dan pelindung, ya. Tapi laki-laki dikasih perintah hanya menjadi pelindung dan penjaga, itu bedanya. Karena itu perempuan sebagai penolong pasti kita kuat, karena kekuatan kita itu Tuhan simpan dalam diri kita. Kayak itu perempuan itu tangguh dalam segala sesuatu. Tangguh menghadapi segala situasi dengan mental yang baja. Hanya perempuan yang lemah yang bisa menyerah. Tapi kalau kita seluruh perempuan itu saya berharap untuk kita harus betul-betul menjadi perempuan-perempuan yang menjadi penolong, karena kita adalah orang-orang yang kuat yang Tuhan berikan perintah itu untuk kita. Sehingga kita juga tadi saya katakan bagaimana perempuan sebagai tulang rusuk, tapi dia bisa berubah keberadaan dia itu sebagai seorang penanggung jawab dalam keluarga. Akhirnya saya katakan bahwa dia bukan saja tulang rusuk, tetapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Suami, anak-anak mereka selalu tersenyum karena bagaimana perempuan dengan segala potensi yang Tuhan taruh itu, dia mulai mainkan peran itu, dan suasana surga itu tadi itu dia ciptakan di dalam keluarganya, di dalam kaum keluarganya, kampungnya, dan bahkan juga di daerah. Dan sampai kita juga harus memberikan dampak itu kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di republik kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Dan dalam rangka Hari Kartini, saya memberikan spirit ini, memberikan semangat. Perempuan Papua tetap harus kita bangkit menjadi tulang rusuk, tapi kita juga menjadi tulang punggung bagi keluarga kita. Dan akhir dari apa yang saya sampaikan, saya ajak untuk kita semua sebagai perempuan Papua yang ada di tanah Papua, tanah Papua sebagai tanah Injil, nilai-nilai atau benih-benih Injil, cinta kasih di dalam kasih Kristus tetap kita akan tabur. Dan selaku Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua, saya juga mengajak untuk seluruh wanita Kristen di atas tanah Papua di 29 kabupaten dan 1 kota harus bangkit menjadi tiang-tiang doa dan merajut kasih di dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dimanapun kita ada. Tuhan berkati kita semua. Mungkin tambahan sedikit, perempuan Papua di era otonomi khusus ini selama ini Mama lihat seperti apa? Artinya tadi Mama bilang perempuan adalah penolong. Penolong dalam arti perempuan juga ikut kontribusi untuk pembangunan di Papua. Tapi kita lihat Otsus 2 sampai tahap kedua ini perempuan tidak terlalu ini. Artinya program pemerintah sampai ke kampung-kampung untuk perempuan tidak ada sama sekali. Mungkin menurut Mama sebagai tokoh perempuan gimana? Iya. Kita harus jujur juga berkata bahwa implementasi Otsus di fase pertama 20 tahun pertama sejak 2021 sampai dengan 2020, sejak 2001 sampai dengan 2021 ya. Kalau kita perhatikan pasal 47 dalam Undang-Undang Otsus itu tentang perempuan. Saya pikir pasal ini gagal diimplementasikan di tanah Papua. Itu dulu pertama. Yang kedua, perempuan Papua punya porsi di pemerintahan sebesar 2% itu dari sisi politik anggaran dan kebijakan anggaran sudah ada. Tetapi realisasinya sampai detik ini kami juga tidak pernah tahu. Nah, ini artinya bahwa
perempuan di Papua di era ekonomi khusus melalui wadah-wadah yang sudah mereka bentuk, bahkan juga melalui pribadi-pribadi perempuan Papua yang memiliki usaha, memiliki artinya yang memiliki potensi diri, kami lihat juga sangat kurang disupport oleh pemerintah. Berarti pembangunan pemerintah di bidang perempuan dan anak ini sangat kurang. Karena itu Otsus jilid kedua ini kami berharap bagian ini harus ditingkatkan dan juga harus melakukan pemetaan oleh dinas-dinas teknis, ya, terutama khusus untuk yang menangani perempuan dan anak. Terutama di era ekonomi khusus yang fase kedua ini, saya juga menyerukan sebagai seorang tokoh supaya pemerintah provinsi mengembalikan dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang sudah dihilangkan itu harus segera dikembalikan. Sebab tidak bisa OPD itu bisa memiliki volume pekerjaan tugas yang begitu besar sehingga fokus untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak yang masalahnya begitu kompleks di tanah Papua itu tidak tertangani secara baik. Ya. Jadi saya berharap untuk pemerintah provinsi terutama di dinas pemberdayaan ini yang bergabung ke ada salah satu OPD, kalau bisa dipertimbangkan untuk kembalikan dinas itu. Kemudian juga harus punya data yang valid tentang data orang asli Papua. Di situ kita bisa tahu berapa banyak perempuan asli Papua di atas tanah itu. Berapa banyak anak asli Papua di tanah itu. Berapa banyak laki-laki asli Papua di tanah itu. Dengan demikian dari pemetaan itu kita bisa melihat bahwa ada perempuan sekian banyak dengan pendidikan sekian. Harus ada pemetaan itu. Nah, itu semua dilakukan supaya itu jadi dasar untuk kita bisa membuat planning untuk bagaimana membangun perempuan di Papua. Ada banyak perempuan Papua yang dari sisi pendidikan, ya artinya kita harus lihat berapa profesor, berapa doktor perempuan asli Papua, berapa masternya, berapa S1-nya, berapa SMA-nya, berapa SMP, berapa SD, berapa yang tidak berpendidikan. Nah, itu semua kita lakukan supaya kita juga harus membuat planning, membuat program untuk bisa menjangkau untuk meminimalisir persoalan-persoalan ini. Faktor yang saya lihat itu, kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi? Ya, kekerasan dalam rumah tangga ini, Papua ini sangat tinggi. Dan saya sebagai tokoh melihat, menganalisa bahwa ya, saya bisa pastikan bahwa ini terjadi angka ini tinggi karena faktor-faktor itu tadi. Kami perempuan Papua ini, ya kalau saya yang bicara hari ini saya juga sebagai pejabat, kita masih pejabat saja bahkan juga kadang ada konflik, apalagi ada di kamar. Nah makanya itu tadi ada hubungan dengan kerentanan yang saya tulis itu. Tapi dari kekurangan-kekurangan itu, perempuan-perempuan itu mereka tangguh melakukan pekerjaan mereka dengan setia untuk mengisi, ya, mengurangi beban daripada keluarga. Ya, karena itu saya harap untuk dalam era implementasi Otsus yang kedua, perempuan menjadi dia hadir sebagai energi baru. Karena itu harus disupport. Harus disupport. Caranya adalah kita harus punya database tentang perempuan. Berapa perempuan yang berpotensi untuk jadi pemimpin ke depan? Berapa perempuan yang berpotensi untuk kita utus masuk ke dunia politik? Berapa perempuan yang berpotensi untuk kita dorong ke dunia usaha? Berapa perempuan yang punya potensi yang di birokrasi yang bisa kita dorong? Ini harus kita punya data. Karena itu kita perempuan, terutama perempuan Papua harus bersatu. Harus bersatu. Jadi kalaupun ada banyak wadah LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak, ada organisasi yang punya pelayanan khusus untuk anak-anak, untuk perempuan, coba dari beberapa wadah kita menyatukan kekuatan itu
Kemudian kita harus bisa merancang grand design untuk 20 tahun ke depan itu perempuan Papua kita bagaimana. Dan demikian kita sudah punya gambaran bahwa 20 tahun yang akan datang ada perempuan yang masuk di ranah politik itu, dunia politik sekian banyak, yang akan maju sebagai anggota DPR sekian banyak, yang maju sebagai calon bupati sekian banyak, bahkan yang maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bahkan menteri. Kita sudah bisa memetakan kekuatan sumber daya manusia perempuan di Papua. Itu harus kita lakukan. Karena itu kita sudah harus bangkit, bergerak, maju. Ya, itu. Jadi di Otsus 20 tahun saya lihat masih kurang. Harus perlu ditingkatkan dan berikan penguatan dan perempuan sendiri juga kita sudah bisa mengukur kualitas diri kita sendiri. Harus percaya diri untuk kembangkan potensi diri yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan dia bagi talenta 1, 2, dan 5, nah, dia berharap untuk 1 dia harus jadi 5, 2 dia harus bertambah jadi 10 misalnya, yang 5 dia harus jadi 20 misalnya. Ya, berarti saya percaya Tuhan taruh potensi, talenta dalam diri, bakat dalam diri perempuan-perempuan masing-masing itu, dan akhirnya kita bisa berbuah, ya. Dan kalau saya punya talenta di bidang A, saya harus tambah lagi mana yang. Jadi dengan demikian itu menjadi kekuatan kita perempuan. Ketika kita bersatu, lalu kita bisa mengukur, oke, yang ini kita bisa utus kau ke sini, yang ini ke sini sesuai dengan kompetensi diri masing-masing. Saya pikir itu saja yang saya lihat selama ini. Dan juga kalau kita ukur sampai sekarang realita yang ada di DPR, kita bisa hitung sekian persen dari kuota yang 30% bagi kami itu masih kurang. Sehingga yang sudah duduk hari ini, bahkan kami di Lembaga Kultur ada 19 perempuan, di DPR ada sekian banyak, kita harus duduk untuk bisa bagaimana mendorong supaya banyak sekali perempuan-perempuan juga yang akan berdiri menjadi berkat di atas tanah ini. Baik. Oke. Terima kasih. Kamu